A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul ladzim, amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu. Walaupun pertemuan ini hanya lewat media sosial, semoga dalam pertemuan ini menjadikan sebuah ilmu yang untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian. Dengan bimbingan kerohanian ini bertujuan untuk mengajak hati mengesahkan Tuhan. Karena pada dasarnya masih banyak saudara-saudara kita, khususnya dan pada umumnya pada manusia, itu mereka tidak sesuai apa yang diucapkan mulutnya, itu berlainan dengan kata hatinya. Untuk itu saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian dengan mengangkat sebuah judul, tanda-tanda atau sifat-sifatnya orang munafik. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya tujuan manusia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, yaitu alasannya karena manusia itu sanggup membawa amanah dari Allah. Manusia itu tidak akan diturunkan ke bumi manakala mereka itu tidak kuat atau tidak sanggup membawa amanah dari Allah. Berhubung mereka itu sudah bilang sanggup, maka Allah telah menurunkan diri manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Seorang manusia atau anak manusia itu pada umumnya itu lahir tentu semuanya pasti dalam keadaan suci, pasti dalam keadaan fitrah. Baik anak sebagai anaknya orang Islam, entah mungkin itu anaknya orang Nasrani, orang Majusi, bahkan anak orang kepercayaan, sekalipun semuanya itu berbeda-beda agamanya, tetapi semua pasti manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Apa amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia ini? Ila liya'budun, hati hanya menyembah padanya. Pada waktu jasad
pada waktu ruh belum ditiupkan di jasad jasmania ini, semua ruh ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alastu bi rabbikum? Semua ruh menjawab serentak, qalu bala syahidna. Tetapi pada kenyataannya, pada saat diturunkan manusia di bumi dan menginjak akil balik, itu nafsu telah menanamkan sifat-sifat jelek terhadap manusia. Dan Allah telah mengatakan bahwasanya seperti halnya ini terjadi kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Allah mengatakan kepada Nabi Adam, wahai Adam, setelah diturunkan di dunia ini, nanti anak cucu beserta keturunanmu itu nanti akan terjadi saling bermusuhan, saling berselisih di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Ya karena memang iblis itu atau nafsu itu telah menanamkan sifat-sifat jelek terhadap diri manusia. Apakah manusia itu menghamba terhadap nafsu atau menghamba terhadap Allah? Yaitu letaknya bisa dilihat di hati kita masing-masing. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Jika manusia ini hatinya tidak dikenalkan dengan ajaran-ajarannya Allah, dengan ajaran-ajaran kerohanian, dengan ajaran-ajaran tauhid ilahiyah, hakikat menuju makrifat, maka nafsu itu pasti akan selalu menjeratmu sampai mati. Yaitu memang janji iblis. Tatkala iblis diusir di muka bumi ini dan dilaknat oleh Allah, iblis berjanji, saya akan menggoda anak keturunan Nabi Adam sampai dia tergelincir menjadi pengikutku. Itu kata iblis. Lalu apa yang ditanamkan oleh nafsu terhadap diri kita itu apa? Dan inilah saudara-saudaraku yang akan menjadikan sebuah pembahasan kita tentang sifat-sifat orang munafik atau tanda-tandanya orang-orang munafik. Yang ditanamkan adalah itu. Ditanamkan di dalam orang-orang munafik atau hatinya orang munafik. Apa tanda-tandanya mereka menjadi orang-orang munafik atau memiliki sifat-sifat orang munafik? Tanda-tandanya mereka ada 3. Yang pertama adalah orang munafik itu jika mereka berkata, mereka itu selalu berbohong. Itu tanda-tandanya. Lalu yang kedua, setiap mereka berjanji, mereka pasti akan selalu mengingkari. Dan tanda yang ketiga adalah setiap mereka itu dipercaya atau diberikan amanah dari seseorang, mereka pasti akan berkhianat. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Itu kalau dipandang dari kacamata syariatnya. Lalu bagaimana kalau dipandang dari sisi hakikatnya dari 3 tanda tersebut?
mulai dari jika mereka berkata selalu berbohong, berjanji selalu mengingkari, bahkan mereka bila dipercaya mereka selalu berkhianat. Apa hakikatnya? Bahasa hakikatnya, setiap berjanji selalu mengingkari adalah, atau jika mereka berkata, maksud saya urutkan saja, kalau mereka berkata bohong, itu pada hakikatnya adalah mereka yang katanya berbuat taat, yang katanya mereka menyembah Allah, tetapi hatinya itu tidak menyembah Allah, yang disembahnya itu selain Allah. Buktinya apa? Contoh, kita dalam melakukan ibadah sholat saja. Manakala mereka memulai dari takbir sampai dengan salam, ternyata apa yang terjadi? Katanya menyembah Allah, tetapi yang disembah selain Allah. Diingat pasar, diingat dunia, diingat pangkatnya, diingat pekerjaannya. Itulah saudara-saudaraku yang saya katakan hakikatnya orang-orang yang memiliki hati munafik. Jika mereka berkata selalu berbohong, Allahu Akbar, mengucapkan Al-Fatihah dan lain-lain sebagainya itu di dalam rukun-rukun sholat. Mereka berucap A, tetapi hatinya itu tidak berucap A. Buktinya apa? Yang diingat itu selain Allah. Nah, itulah saudara-saudaraku, hakikatnya mereka itu adalah orang-orang munafik. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, setiap berjanji mereka itu mengingkari. Hakikatnya seperti apa? Hakikatnya itu adalah dulu kita ini kan sebelum diciptakan alam atau sebelum ada diri kita ini kan adanya hanya ruh. Tatkala ruh itu sebelum ditiupkan ke jasad, semua dijanji oleh Allah, alastu birabbikum. Dan semuanya roh pada waktu itu telah menjawab qalu bala syahidna. Nah, ternyata pada waktu di dunia diletakkan di jasad ini menginjak akil balik, mereka itu telah mengingkari janji pada Allah. Yang katanya mereka itu menyembah Tuhan, ternyata menyembah kepada hawa nafsu yang berupa kesenangan-kesenangan duniawiah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, jika dipercaya orang, mereka berkhianat. Hakikatnya apa? Hakikatnya itu adalah mereka itu tatkala diberikan amanah oleh Allah untuk menundukkan hawa nafsu, amarah dan nafsiyah, mereka itu tidak bisa. Mereka itu tetap mencintai syahwatun dunia. Itulah pada hakikatnya Allah itu memberikan amanah kepercayaan kepada dirimu. Katanya engkau siap mengemban tugas. Nah, tetapi setelah diberikan emban tugas, selalu bermunajat terhadap Allah, ternyata kamu itu tidak bisa. Hatimu selalu condong terhadap makhluk, bukan condong terhadap hidup yang memiliki nama Allah itu. Itulah saudara-saudaraku pada hakikatnya tanda-tanda orang munafik atau sifat-sifat orang munafik. Yang ketiga, manakala mereka diberikan amanah itu mereka selalu berkhianat. Itulah saudara-saudaraku
dari tanda-tanda atau sifat-sifat orang munafik tadi walaupun sedikit, mudah-mudahan sebagai contoh, mudah-mudahan sebagai tauladan agar diri kita tidak mengalami seperti itu, tidak menjadi orang-orang yang munafik. Bagaimana cara kita tidak menjadi orang munafik? Ya dirimu harus temuin Allah. Karena yang mengalahkan iblis, yang mengalahkan nafsu hanyalah mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirimu harus sibukkan selalu berzikir kepada Allah, selalu suhud, selalu munajat terhadap Allah walaupun dalam kondisi apapun, dimanapun dan situasi apapun. Maka engkau akan ditolong oleh Allah. Siapa yang bisa berzikir ini? Mereka hanyalah orang-orang yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dan bertemu terhadapnya. Siapa mereka? Golongan para kekasih Allah, golongan hatinya ahli syukur. Tetapi sebaliknya, jika dirimu masih bertahan di hati golongan ahli hijab, tidak mau meningkatkan imanmu, ketakwaanmu terhadap Allah dalam bentuk ilmu, amal, dan istiqomah, maka dirimu pasti akan diseret dan bisa jadi terjebak menjadi orang-orang yang munafik. Semoga kita semuanya terhindar dari sifat-sifat itu, karena sifat itu adalah sifat-sifat yang tercela, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.